Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vinda Isivianka. Saya dari kelas D5 Manajemen akan menjelaskan atau memaparkan materi terkait RFM analisis yang sudah dikerjakan pada final test kemarin. Apa itu analisis RFM? Analisis RFM atau resensi frekuensi monetary adalah metode analisis pemasaran yang digunakan untuk memahami perilaku pembelian pelanggan berdasarkan 3 faktor utama, yaitu seberapa baru pelanggan melakukan pembelian atau resensi, seberapa sering mereka melakukan pembelian atau frekuensi, dan nilai total pembelian mereka atau monetary. Kemudian di sini ada tujuan analisis RFM membantu bisnis untuk yang pertama mengidentifikasi pelanggan yang paling berharga, yang kedua membedakan pelanggan berdasarkan perilaku pembelian, yang ketiga ada memperbaiki strategi pemasaran. Nah, kemudian ketiga faktor RFM ini yang pertama resensi, yaitu keterkinian, berapa lama sejak terakhir kali pelanggan melakukan pembelian. Yang kedua frekuensi, yaitu seberapa sering pelanggan melakukan pembelian. Yang ketiga ada monetary, yaitu berapa banyak yang dihabiskan pelanggan dalam satu periode waktu tertentu. Nah, di sini berikut berdasarkan analisis pada data yang saya kerjakan, sekitar 20% pelanggan tergolong dalam segmen bernilai tinggi. Pelanggan di segmen ini memiliki frekuensi transaksi yang tinggi, melakukan pembelian atau setoran secara rutin, serta memiliki nilai transaksi yang besar. Yang kedua, sekitar 50% pelanggan berada di segmen aktif, yaitu pelanggan di segmen ini melakukan transaksi dengan frekuensi yang cukup. Namun, nilai transaksi dan loyalitas mereka masih dapat ditingkatkan lebih jauh. Kemudian, sekitar 20% masuk dalam segmen kadang-kadang, mewakili sekitar 20% pelanggan yang cenderung tidak rutin melakukan transaksi. Nah, berikut metode penelitian. Metode penelitian dengan scoring pelanggan adalah metode yang menggunakan skor angka untuk mengevaluasi dan mengukur berbagai aspek terkait kepuasan, loyalitas, dan perilaku pelanggan. Scoring ini dapat digunakan untuk menilai kepuasan pelanggan terhadap produk, layanan, atau pengalaman mereka secara keseluruhan. Nah, kemudian data variabel yang digunakan berasal dari data pelanggan, yaitu perhitungan skor RFM. Setiap parameter R, F, dan M diberikan skor ranking dari 1 terendah hingga 9 tertinggi berdasarkan distribusi kuartil atau persentil data, pembentukan skor, dan segmentasi. Nah, di sini yaitu skor RFM dihitung dengan menjumlahkan ketiga skor tersebut. Berdasarkan skor RFM, pelanggan dibagi ke dalam segmen yang memiliki karakteristik perilaku berbeda. Nah, berikut di sini ada klasifikasi pelanggan dan strategi pemasaran. Yang pertama ada VIP, karakteristiknya sering belanja, transaksi besar, dan berburu bertransaksi. Yang kedua ada loyalis potensial, karakteristiknya sering belanja dan bertransaksi, tapi nilai belanja belum tinggi. Strateginya yaitu referral program, membership reward, atau next tier. Yang ketiga ada big spender baru, karakteristiknya baru melakukan pembelian dengan nilai yang besar. Strateginya yaitu dengan welcome series campaign dan follow up per case. Nah, yang keempat ada frequent big sender, karakteristiknya sering belanja dan nilai belanja tinggi, tetapi jarang belanja baru-baru ini. Strateginya reactivation promo. Yang kedua survei kepuasan plus hadiah. Yang kelima ada pelanggan beresiko, karakteristiknya sudah tidak bertransaksi lagi. Nah, strateginya ada kampanye win back,
kemudian alasan non transaksi, yang ketiga relevansi produk. Nah, kemudian ada pelanggan reguler, karakteristiknya, aktivitas dan nilai belanja rata-rata. Strateginya yang pertama konten marketing, yang kedua upselling ringan, yang ketiga reminder bulanan. Nah, jadi kesimpulannya, analisis RFM membantu memahami perilaku pelanggan berdasarkan keterkinian, frekuensi, dan nilai moneter pembelian, sehingga dapat meningkatkan loyalitas dan nilai pelanggan. Dengan analisis RFM, bisnis dapat mengembangkan strategi pemasaran yang lebih efektif dan meningkatkan retensi pelanggan. Dengan demikian, bisnis dapat membuat keputusan yang lebih tepat untuk meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan. Terima kasih, cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila kurang jelas atau tidak lengkap informasinya. Terima kasih atas perhatiannya. Untuk Pak Agus juga terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.